Selamat siang pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di Update Bogor. Beragam informasi seputar Bogor telah kami rangkum untuk Anda. Semua kami sajikan dengan berimbang dan terpercaya. Bersama saya Rafael Firdaus. Dan saya Cindy Nabilah, inilah Update Bogor. Pemirsa, aksi demonstrasi sopir angkot di depan Balai Kota Bogor berakhir ricuh. Setelah masa yang menolak kebijakan penghapusan angkot yang berusia lebih dari 20 tahun, gagal bertemu pejabat pemerintah Kota Bogor. Kericuhan pecah ketika sejumlah pengemudi angkot yang kesal melemparkan protes kepada petugas Dinas Perhubungan yang sedang mengatur lalu lintas. Akibat aksi tersebut, seluruh trayek angkot di Kota Bogor sempat berhenti beroperasi, menyebabkan kemacetan parah di ruas jalan Juanda dan sekitarnya. Ya, pada demo ini para demonstran juga mendesak pemerintah melakukan percepatan terhadap pembangunan terminal perbatasan di kawasan Ciawi dan Ciluar. Pemirsa, demo ini sebagai bentuk protes sopir angkot terhadap rencana pemerintahan Kota Bogor yang akan menonaktifkan 1.940 unit angkot tua. Angkot yang dibinasakan merupakan unit yang sudah berusia 20 tahun lamanya. Demo sopir angkot terjadi di Balai Kota Bogor, Kamis pagi 23 Oktober 2025, diwarnai kericuhan. Aksi ini terjadi saat para sopir menolak rencana penghapusan angkot oleh pemerintahan Kota Bogor dan menuntut wali kota Dili Rahim untuk turun menemui massa. Keributan terjadi sekitar 11.20 siang saat sejumlah sopir yang beroperasi di halaman balai kota tiba-tiba berlari ke gerbang sebelah Hotel Salak. Mereka mengejar seorang anggota perhubungan yang saat itu sedang mengatur lalu lintas. Petugas tersebut dilempari air mineral serta dipukul dan dipiting lehernya oleh para supir, sebelum akhirnya diamankan polisi ke dalam Hotel Salak. Setelahnya, massa kembali ke halaman balai kota dan melanjutkan orasi, meminta agar angkot yang dirazia segera dikeluarkan. Pak, dengan Bapak siapa namanya? Saya Ibtu Supriyo, Sekretaris Oh, Desa. oke, siap. Pertanyaannya Pak, saya mau nanya, apa sih yang menyebabkan demo ini Pak? Jadi ada peraturan daerah yang mengatur kaitannya dengan masa berlaku angkot beroperasi. Ya, kurang lebih 20 tahun itu harus diregenerasi. Sehingga itu yang didemokan oleh para pengemudi angkot. Yang jadi pertanyaan sekarang, tujuan demonstrasi menyuarakan suara demo angkot kemarin untuk pemerintahan itu gimana sih Pak menurut Bapak? Kalau untuk pendemo kemarin, waktu minggu kemarin itu sebenarnya cuma sifatnya sementara ya, dan itu tergantung kebijakan dari pemerintah. Kalau supir angkot itu hanya menyarankan pemerintah itu kerjanya efektif apa tidak, yang PR-nya 10 atau 12 tahun yang lalu, ya kan? Dari permajaan 31 sampai ke 21 tukarnya waktu pas zaman Bima sampai sekarang Pak Dedi itu hasil kerjanya tidak ada, tidak efektif, malah ditambah mau Transpakuan itu bisa dihitungkan apa dia mau menampung, bukan menampung aspirasi, menampung supir-supir angkot. Menampung supir-supir angkot untuk menjadi supir Transpakuan bisa atau tidak. Ya kan? Itu kebijakannya dari supir angkot. Ya kan? Supir angkot sebenarnya memintanya hanya sepele. Kalau diganti sama Transpakuan, bisa nggak pemerintah menampung supir-supir angkot ini untuk menjadi supir Transpakuan? Itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak atas wawancaranya. Dari Balai Kota Bogor, saya Fazam melaporkan untuk Update Bogor. Kembali ke studio. Baik, kita lanjut ke kabar berikutnya. Pemirsa, kondisi lalu lintas di Jalan Raya Bogor Tajur hari ini mengalami kemacetan parah. Penyebabnya adalah pekerjaan perbaikan jalan yang sedang berlangsung di sejumlah titik. Diperparah dengan hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut. Aktivitas kendaraan pun berjalan dengan sangat lambat dan menimbulkan antrean yang panjang. Terima kasih reporter Fajam, kita akan simak berita berikutnya. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di Jalan Raya Kota Bogor Tajur akibat perbaikan jalan yang menutup satu lajur. Kondisi ini membuat arus lalu lintas melambat dan mengakibatkan antrean kendaraan hingga beberapa kilometer.
Bisa dilihat dari sekitar kita kemacetan yang ada dan menyertai Jalan Raya Bogor. Terlihat dari pantauan di lapangan, kemacetan panjang terjadi di sepanjang Jalan Raya Bogor, Laju, tepatnya di kawasan yang sedang dilakukan perbaikan jalan. Satu lajur yang ditutup membuat arus lalu lintas tersendat, dan antrian kendaraan pun mengular hingga beberapa kilometer. Kendaraan dari arah Bogor menuju Tajur bergerak lambat, bahkan sesekali berhenti total, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Motor, mobil pribadi hingga kendaraan besar terlihat berdesakan mencoba mencari celah untuk bisa melintas. TKP. Dengan Bapak siapa? Dodi. Menurut Bapak nih, langkah petugas untuk mengurai kemacetan di lokasi ini tuh gimana sih Pak? Ya kita jaga dua orang untuk yang sisi atas dan bawah, dan setiap kami ada 3 shift. Jadi pagi, siang, sore sampai malam sampai pagi. Itu aja. Nanti kita berkoordinasi masing-masing petugas. Jadi umpama yang dari bawah dibuka, yang dari atas ditutup gitu aja. Sambil kita juga dibantu dari lantas dari Kota Bogor dan Disub. Nanti saling bergantian Pak ya penutupan jalurnya Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekarang saya lagi di TKP dengan bersama siapa? Mas Yoga. Mas Yoga. Mas Yoga, menurut Mas Yoga sendiri gimana sih kondisi lalu lintas yang Mas Yoga rasain sekarang pas lagi di macet, pas lagi perbaikan jalan? Baik Mas. Sebetulnya saya emang sering lewat sini juga sih. Emang di sini jalannya kalau misalkan pulang kerja bolak-balik emang capek juga. Oh, karena macet ini jadi ya makin capek lagi gitu. Ya betul. Menurut Yoganya nih, harapan AA buat perbaikan ini gimana harapannya? Harapan saya sih bisa normal lagi ya seperti dulu 2 tahun kemarin. Biar cepat selesai ya. Baik. Terima kasih ya. Saya Pak Azam, sekian dari informasi dari KP. Sampai jumpa. Fenomena pergaulan bebas di kalangan mahasiswa menjadi masalah yang relevan dan terus diperbincangkan sekitar kampus. Berbagai faktor memengaruhi fenomena ini, mulai dari krisis nilai, pengaruh media sosial, hingga kurangnya kontrol diri. Para mahasiswa menekankan pentingnya kesadaran bersama dan peran aktif kampus dalam mengedukasi serta mengawasi perilaku agar kampus tetap menjadi tempat belajar yang aman dan kondusif. Mahasiswa yang sadar akan resiko pergaulan bebas memandang isu pergaulan bebas dengan keprihatinan. Mereka memahami bahwa pergaulan bebas bisa merusak moral dan etika, menurunkan kualitas hidup, serta mengganggu studi. Fatih, mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor, dan Inesya dari Satgas PPKS menyampaikan, mahasiswa perlu membatasi diri dari pergaulan bebas dan menjaga interaksi sosial yang terkontrol demi kesejahteraan fisik, mental, dan akademik mereka. Oke, nama saya Ciko Gusti Saputro. Kali ini aku mau nanya ke mahasiswa tentang pergaulan bebas di kampus agar tidak kebablasan. Oke, kita tanya langsung. Dengan siapa kakaknya? Dengan Fatih. Oke, aku mau nanya ya satu pertanyaan. Menurut kakak itu gimana cara menjaga diri biar tetap gaul tapi tidak kebablasan? Kalau menurut aku, Ya, cara yang pas biar bisa tetap gaul tapi nggak bablas itu caranya kita harus kontrol diri. Terutama baik dari sendiri dulu. Ya. Jadi nggak mungkin dari luar juga kan. Jadi yang penting Ya. itu bagaimana cara diri kita ini membatasi agar tidak sampai ke sana. Karena kita udah dewasa dong. Iya Udah dong. dewasa pasti udah ada pemikiran dewasa juga ke depannya bakal kayak gimana. ngerti ya? Iya, udah ngerti pergaulan yang buruk tuh kayak gimana, yang baik tuh kayak gimana. Jadi solusi aku harus kenal diri sendiri dulu gitu, eksplor diri. Jadi jangan sampai kebablasan juga. Udah sih gitu. Oke, makasih ya kak. Iya, makasih ya Kak. Oke, halo, perkenalkan aku Inesya. Aku anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lembaga Perguruan Tinggi PPKPT Unpad. Oke, kakak, aku pengen tanya nih, gimana kakak itu ngelihat dampak pergaulan bebas terhadap munculnya resiko kekerasan seksual di kampus? Oke, dampak pergaulan bebas itu sebetulnya luas ya. Ya, Terutama kita juga pasti ada dampak secara fisik, dampak secara psikologis, dan dampak secara sosial. oke. Kalau dampak secara fisik, kita nggak menutup kemungkinan kalau pergaulan bebas itu akan menjerumus ke arah kekerasan seksual gitu. Oke.
Oke. Nah, kita perlu tahu juga nih, pergaulan bebas ini kan pasti ada faktor ya yang melatar belakangi. Nah, itu bisa jadi karena tidak adanya batasan hubungan relasi antara individu dengan individu yang lain gitu. Jadi mungkin kalau anak-anak remaja atau mahasiswa gitu ya, sepantaran kita tuh kan rasa ingin tahunya masih tinggi gitu ya. Iya. Masih ingin explore segala macam. Cuman yang perlu diingat adalah bagaimana kita menetapkan boundaries atau batasan terhadap hubungan yang kita jalani di sosial ini gitu. Jadi kita tetap bergaul ke siapa aja ya, tapi tetap harus ada batasan. Iya betul, bergaul tuh kita gak memilih ya, nggak menutupi ke ras manapun, ke suku manapun, ke jenis kelamin manapun, tapi yang penting adalah ada batasan itu. Oke, Kak, untuk pertanyaan. Oke, segitu aja teman-teman untuk pembicaraan kita kepada Satgas PPKS. Ingat ya sobat, kita harus menjaga nama baik kampus dan jaga diri. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Mahasiswa perlu meningkatkan kesadaran diri, memilih pertemanan yang positif, serta berani menolak hal yang negatif. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia bekerjasama dengan Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Pakuan, kembali menggelar kegiatan tahunan bertajuk Bulan Bahasa 2025 dengan tema menggali potensi mengukir prestasi. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda yang menyalurkan kreativitas, bakat, dan kecintaannya terhadap bahasa serta kebudayaan Indonesia. Perhelatan ini menjadi wujud nyata partisipasi generasi muda dan perguruan tinggi di bidang bahasa dan sastra. Selanjutnya kami akan hadirkan kembali informasi tentang dunia otomotif. Rangkaian acara Bulan Bahasa tahun ini menghadirkan kegiatan yang menarik, mulai dari penampilan Himpunan Sastra Indonesia, lomba-lomba kebahasaan dan kesenian. Salah satu acara utama dari Bulan Bahasa yaitu talk show menggali potensi dan mengukir prestasi. Pertanyaan yang pertama, bisa diceritain nggak sedikit ke kakaknya lomba apa yang diikuti dalam rangka Bulan Bahasa tahun ini? Aku kali ini ikut dramatisasi puisi. Oke, bisa diceritain lebih lanjut? Dramatisasi puisi itu lombanya tentang kita, kalau aku tangkap sih kayak monolog gitu ya. Jadi kita apalin itu naskahnya, kita pahamin makna maksudnya itu apa, kita interpretasi, kita presentasikan jadi sebuah pertunjukan. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, apa motivasi kakak untuk ikut berpartisipasi dalam acara Bulan Bahasa 2025 di Universitas Pakuan? Kebetulan kan aku anak teater ya, teater Karung yang ada di FISIP. Terus pas tahu ada lomba dramatisasi puisi itu aku ngerasa kayak excited gitu loh. Aku pengen ngembangin keaktoran aku di sana melalui Bulan Bahasa itu. Oh ya, jadi tertarik ya? Tertarik. Saya Jordi Satria Widodo. Oke, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait Bulan Bahasa ini. Untuk pertanyaan yang pertama, itu menurut Bapak bagaimana peran acara seperti Bulan Bahasa ini dalam mendorong kreativitas dan prestasi mahasiswa? Oke, baik. Saya kira Bulan Bahasa ini momentum yang baik ya. Terutama untuk sastra Indonesia dan juga untuk FISIP. Kenapa? Karena sebetulnya kan yang punya momentum Bulan Bahasa ini masyarakat Indonesia. Ya. Masyarakat Indonesia ini diminta ataupun mungkin didorong untuk mengembangkan potensi-potensi berkaitan dengan kebudayaan dan juga kebahasaan yang ada gitu. Salah satunya adalah menjunjung bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Ini menjadi baik saya kira untuk mendorong kreativitas mahasiswa dan juga prestasi mahasiswa. Mengapa? Karena ini kan sebuah ruang yang terus bertumbuh, yang diisi gitu oleh mahasiswa-mahasiswa yang saling berinteraksi dengan positif dan juga didukung dengan sistem atau ekosistem yang seperti dosen dan juga para struktural dari FISIP gitu ya untuk mengembangkan lebih jauh. Pemirsa, dalam semangat memperingati Bulan Bahasa dan Sastra
tahun 2025 ini, Insan Pendidikan Universitas Pakuan menghadirkan perayaan kreativitas yang menghidupkan denyut kesastraan Indonesia. Demikian laporan langsung dari kami acara Bulan Bahasa tahun 2025 ini Universitas Pakuan. Semoga kegiatan ini tak hanya memperkuat kecintaan terhadap bahasa dan budaya di Indonesia, tetapi juga menjadi wadah lahirnya generasi berprestasi. Saya Ciko Gusti Saputro, kembali ke studio. Terima kasih. Pemirsa, komunitas motor dan pecinta otomotif Kota Bogor kembali menunjukkan eksistensinya lewat acara Sunset Trip yang digelar Minggu 12 Oktober 2025. Start dari Taman Lodaya dan finish di sisi Kota Bogor, acara ini berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan komunitas dan hiburan. Berikutnya kita akan hadirkan informasi lain. Simak berita selengkapnya. Sunset Trip komunitas motor di Kota Bogor tahun ini menjadi ajang silaturahmi. Sunset Trip ini juga menghadirkan hiburan seperti karaoke, penampilan 3 dara, dan kaprenan, serta sesi talk dan share antar komunitas otomotif yang memperkuat jejaring dan diskusi seputar modifikasi, budaya riding, serta pengalaman touring. Sunset Trip 2025 ini beda dengan di tahun kemarin, di 2024. 2025 ini di rundown-nya ada battle karaoke. Oh, ada karaoke-nya. Berbeda dengan yang kemarin. Yang tahun lalu itu kita menaikkan builder-builder lokal dari Bogor. Kalau yang di sini cuma display aja sih sama si itunya battle karaoke. Bedanya itu ada karaoke-nya sekarang sama tahun lalu ya. Itu mulainya di jam berapa kira-kira, Bang? Kita mulainya habis maghrib biasanya ya. Untuk karaoke-nya? Habis maghrib kita pembukaan, mulai karaoke-nya tuh habis isya jam 8 lah. Selain menjadi tempat silaturahmi antar komunitas, acara ini juga dimeriahkan dengan sejumlah rangkaian hiburan. Karaoke set menghadirkan penampilan dari berbagai pengisi acara seperti 3 dara dan kaprenan yang mengajak pengunjung bernyanyi bersama. Berbagai komunitas otomotif lainnya juga berturut serta dalam sesi talk dan share, memperkuat jejaring dan diskusi seputar modifikasi, budaya riding, serta pengalaman touring. Pengunjung juga dimanjakan dengan sajian gratis seperti barbecue, bakso, dan sate taichan, menambahkan kehangatan suasana acara. Selain hiburan dan kuliner, acara ini diisi pop-up, komunitas, serta pameran produk-produk otomotif lokal yang dipamerkan oleh Kabayan Garage, Custom Hand, Reditif, dan Dis Metal Polish. Agenda ini mendapat sambutan antusias yang besar dari peserta dan masyarakat dengan suasana kekeluargaan yang kental, menjadikan Sunset Trip sebagai salah satu perhelatan penting bagi skena otomotif independen di Bogor tahun 2025 ini. Saya Ciko Gusti Saputro melaporkan langsung dari Taman Lodaya, sisi Kota Bogor, tempat digelarnya Festival Motor Custom bertajuk Sunset Trip tahun 2025. Dengan semangat kebersamaan dan kreativitas, Festival Sunset Trip diharapkan dapat menjadi wadah positif bagi anak muda dan komunitas otomotif di tanah air. Saya Ciko Gusti Saputro, kembali ke studio. Pemirsa, Anda pencinta seblak? Kalau iya, berarti sama dengan saya. Seblak rasanya mewakili semangat, keberagaman, dan persatuan dalam sebuah hidangan yang sederhana. Namun, begitu akan kaya cita rasa. Saya juga pecinta seblak. Kalau gitu, kita langsung aja ajak pemirsa ke Seblak Prasmanan Union yang berlokasi di Jalan Raya Parung Bogor, Kemang yang lagi viral. Hai Sobat Kuliner, hari ini saya sedang berada di Seblak Prasmanan Kedai Union yang beralamat di Jalan Raya Parung Bogor, Kampung Pondok Undi, Kecamatan Kemang, Gang Pulo, KM 26 Pabuaran, Kemang, Bogor. Tempat seblak kekinian yang lagi hits banget di kalangan anak muda. Uniknya, di sini kamu bisa ambil sendiri topping seblak sesuka hati, kayak makan di prasmanan. Penasaran gimana konsepnya dan apa kata pengunjungnya? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Seblak tetap menjadi favorit di hati pecinta kuliner. Terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi, pemilik kedai Seblak Union di Parung, Ibu Nur Rahimah menceritakan bahwa awalnya tidak ada niatan untuk berjualan dan hanya iseng-iseng saja. Tidak disangka, warga di sekitar rumahnya antusias dengan seblak prasmanan ini. Dengan pilihan berbagai macam topping dan kuah yang pedas menggoda,
Seblak Prasmanan Union berhasil menarik minat banyak pecinta kuliner, terutama di kalangan anak muda. Halo Ibu, dengan siapa? Halo, nama saya Nurahima. Bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Seblak Prasmanan Kedai Union ini? Awal berdirinya itu, awalnya sih nggak ada niat untuk jualan ya. Aku awalnya tuh bikin aja di rumah, iseng-iseng gitu. Nah akhirnya mencoba, gimana nih kita jualan aja nih gitu. Ternyata warga sini ada yang antusias pada beli. Dari situ ya udahlah kita diseriusin untuk jualannya. Kalau konsep prasmanan aku lihat di sosial media ya, karena kan udah banyak yang viral. Aku coba-coba ngikutin dan ternyata di sini belum ada juga yang jualan. Jadi alhamdulillah tuh antusiasnya lumayan. Rauf, salah satu pengunjung di Kedai Union, mengungkapkan bahwa ia cukup sering datang ke sini karena rasa dari seblak Kedai Union ini punya rasa ciri khasnya tersendiri. Halo Kak, dengan siapa? Halo, aku Rauf. Apa yang membuat Kakak tertarik datang ke Seblak Prasmanan ini? Aku sering aku tertarik karena denger review-review dan rekomendasi dari temen, terus saudara-saudara juga katanya tuh seblak di sini tuh enak. Jadi aku juga kayak penasaran gitu gimana rasa seblaknya. Kalau untuk soal rasa, menurut aku udah enak banget karena seblak di sini tuh punya rasa yang ciri khas gitu loh, beda dari yang lain-lain gitu. Terus emang cocok juga di lidah. Terus selain itu di sini tuh banyak banget topping seblaknya, terus bisa request juga. Selain itu banyak juga menu-menu yang lain, jadi kita tuh nggak dibikin bosan lah buat jajan di sini gitu. Dengan menu yang variatif dan konsep prasmanan yang unik, Seblak Kedai Union berhasil menarik perhatian para pecinta kuliner, terutama kalangan muda. Inovasi sederhana dari sang pemilik ini membuktikan bahwa ide kecil yang dikerjakan dengan tekun bisa membawa hasil besar. Demikian liputan dari Seblak Prasmanan Kedai Union, inovasi kuliner lokal dengan konsep unik prasmanan. Saya Nauza melaporkan kembali ke studio. Demikian rangkaian berita yang telah kami sajikan untuk Anda siang ini. Terima kasih kebersamaannya. Tetaplah bersama kami untuk berita dan informasi terbaru lainnya. Saya Rafael Firdaus. Dan saya Cindy Nabila. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get